Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama obrolan milenial dengan saya orang lembur dan dengan Bung Daeng Wahidin ya dari petinggi Iya, buruh iya, ya iya. salah satu petinggi buruh. Bung, apa namanya? Ini kan sudah hari terakhir, apa sih, udah final nih. eh, Pelantikan Prabowo sudah dilaksanakan dan Ya udah kemudian salah. udah salah. Hmm. Sudah dilaksanakan dan kemudian Jokowi harusnya sudah pulang ya, sudah pulang atau lengser Hmm. meninggalkan istana. Nah, di sini ada komentar dari demokrasi.id ya. Ini. Hilang sudah prestasi pencitraan 10 tahun Jokowi, dihapus pidato Prabowo 1 jam saja. Iya, iya, Nah, iya, iya. memang sih pencitraannya luar biasa ya dari mulai baliho segala macam terus Iya, ada komentar nih yang buat baliho dia, yang muji dia, yang senang dia juga gitu. iya. Nah, terus yang untung siapa gitu? Yang untung ya yang Iya. buat baliho sih sebenarnya. Nah, ini ada pidato Prabowo-nya nih. Bangga masuk G20, ekonomi ke-16 terbesar di dunia, padahal rakyat kita banyak yang miskin. Sehat-sehat Iya, Pak 10 tahun mendatang. betul, Ini kayaknya betul. ada tanda-tanda mungkin benar mungkin kata Rocky Gerung ya dia masih nurut sama Jokowi tapi nanti setelah pelantikan baru baru mungkin Iya, bergeraknya. Nah, iya. di X ini Pak Prabowo pidato pertama langsung live roasting Mulyono. Nah, ini saya coba dengerin ya memang komentarnya sih ngeri-ngeri sedap ya. Nah, menurut Bung Daeng Wahidin, melihat komposisi kabinet yang kemarin kita udah bahas ya, ada wamen selundupan segala macam. Iya. Kalau memang itu benar terjadi terbukti, apakah memang cuma gimmick doang atau gimana? Silakan Bung Daeng Wahidin. Ya, terima kasih Pak Pimret. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam. pemirsa Logika Rakyat, KSPSI official, juga Mimbar Tuh, dimanapun berada, baik Ya. dalam dan luar negeri. Sebelumnya saya ucapkan ya, selamat atas pelantikan Pak Prabowo sebagai Presiden ke-8. Namun juga ya ada beberapa juga kawan-kawan juga merasa apalagi giroh dan kesakralan daripada suasana acara pelantikan itu agak hambar, maksudnya hilang gitu loh karena ya di situ ada Wapres Fufu Fafa gitu yang tentu saja kan disorak-sorakin juga di anggota DPR. Ya di sisi lain juga ya menjadi potret demokrasi kita yang memang harus perlu banyak dievaluasi lah ke depannya. Nah, saya juga, tapi saya acukan jempol lah untuk pidato yang dibuat oleh Pak Prabowo. Dalam hal ini itu cukup mungkin memberikan harapan kepada rakyat Indonesia, tetapi juga banyak juga menimbulkan pertanyaan. Dan mungkin dalam pidatonya juga itu jelas sekali bahwa ada niatan dari Prabowo untuk bagaimana menjaga tumpah darah Betul, rakyat Indonesia dengan statementnya betul, kita mulai hari ini kita menjaga kekayaan-kekayaan kita, betul, kemudian betul. ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membangun sebuah apa dia kritik terkait masalah masih banyak anak-anak SD kita yang tidak Hmm, pakai baju, tidak pakai betul, betul. sandal, ya kan tidak makan, apalagi ini tidak minimal dalam sehari harus dapatkan makanan bergizi. Juga dalam rangka mensejahterakan rakyat yang sampai ke itu tadi. Ya, seperti Pak Pimret bilang, untuk apa kita bangga masuk G20? Terus Iya, kemudian betul. 16 negara, 16 besar dunia yang apalagi ini yang berpotensi bahwa ekonominya akan mengalami kemajuan.
kalau pada akhirnya fakta-fakta yang di lapangan itu masih banyak rakyat Indonesia yang jatuh miskin. Dan yang menarik juga, Pak Prabowo juga menyatakan bahwa kita tidak perlu terlalu percaya dengan hasil-hasil survei. Nah, biasanya yang melakukan survei-survei ini adalah ya cara-cara Mulyono inilah. Betul, betul, Terus betul. berikut dengan apa geng-geng tim sesnya yang menurut saya juga ya memang harus sebuah apakah surveinya benar, apakah sesuai dengan kenyataan di lapangan, ya kan? Itu kan tidak terjawab sebenarnya Betul, oleh betul, betul. Jokowi, ya kan? Jadi memang ya namanya presiden pencitraan ya diakhiri juga dengan cara-cara pencitraan. Saya yakin lah masyarakat di sana itu mungkin hadir karena pengen nonton band yang Betul, pertama. betul. Bukan mau lihat Jokowi, Ini. bukan mau lihat dia pengen nonton band. Kemudian bisa juga ada mobilisasi. Ya kan Ya, bisa jadi juga karena dapat makanan atau gantian uang transport. Ya itu saja. Tapi esensi bahwa ingin bahwa melihat bahwa Jokowi itu benar-benar tidak seperti itu. Ini di Jakarta masalah. Ini Jakarta, Bung. Ini Jakarta. Kita paham lah situasi di Jakarta. Kalau misalnya itu terjadi, maka untuk apa? Bahkan kalau bisa dibilang sampai tanggal 18, 19 saja kemarin itu masih ada orang melakukan aksi terkait masalah kawan-kawan buruh yang melakukan aksi yang jelas-jelas menyatakan salah satu isunya itu Jokowi gagal sejahterakan rakyat. Ya kan? Tambah lagi sebelumnya ada Mama RM juga kan, yang ikutan aksi juga di lapangan semuanya mengkritiki Jokowi. Jadi apalagi nih pidato-pidato daripada Pak Prabowo tadi itu ada hal yang menarik dari pidato Prabowo gimana dia meminta kepada petani untuk terus melakukan apalagi terus menanam, melakukan kegiatan-kegiatannya petani untuk menjaga pangan kita. Berikut juga dengan pekerja untuk dapat terus melakukan terus bekerja, melakukan proses produksi barang dan jasa untuk dapat mencukupi kebutuhan sandang kita. Berikut juga nelayan, ya kan? Bagaimana bisa tercukupilah persoalan lauk pauk negeri ini. Jadi ada rencana ketahanan pangan yang untuk mandiri secara di bidang ekonomi, terhindar dari mhm. intervensi-intervensi asing, apalagi menghadapi panasnya apalagi ini situasi global Betul, dunia saat betul. ini, di mana bisa jadi misalnya India kan kemarin sudah menghentikan ekspor Hmm, beras ke luar negeri, jadi mereka fokus untuk mengamankan stok dalam negeri. Ya kan, negara-negara seperti itu yang punya bahan-bahan pangan yang melimpah itu pasti melihat situasi seperti ini juga pasti akan melakukan stop. betul, Kemudian juga betul. terkait masalah apalagi ini situasi global juga, ya kita juga salut lah bahwa Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa eh, apalagi mendukung perjuangan rakyat Palestina. Sebagai bahwa kita kenapa kita melawan terus penindasan dan penjajahan di muka bumi ini karena Indonesia pernah Hmm. merasakan itu. Betul, Kita betul, pernah betul. ditindas. Nah, itu yang disampaikan. Nah, tetapi yang kita harapkan ini dari pidatonya yang begitu menggebu-gebu bersemangat sampai gebrak-gebrak meja dan teriakan merdeka. Nah, kata-kata terakhir Prabowo menyatakan merdeka 3 kali. Apakah kata-kata merdeka ini hanya sekedar kata-kata atau bisa diimplementasikan dalam Hmm, bentuk nyata kepada masyarakat kita? Karena selama rezim Jokowi memimpin ini, kerusakan yang ditimbulkan luar biasa. Mulai dari konstitusi, kemudian kebiasaan-kebiasaan cawe-cawenya, lantas berapa banyak produk undang-undang yang dibuat yang amat sangat merugikan kaum buruh, petani, nelayan, rakyat Indonesia, miskin kota. Ini kan sangat merugikan dan faktanya demikian, gitu hmm. loh. Buruh hari ini banyak ter-PHK, perusahaan banyak gulung tikar oleh kebijakan-kebijakan impor-impor yang terlalu menggunakan impor. Betul, betul, Lantas betul. kemudian ojol juga tidak jelas, standar kesejahteraannya menurun, petani juga begitu, ya kan? Padahal Jokowi udah terlalu sering turun ke sawah, ternyata petaninya tambah miskin, ya kan? Nah, kalau Jokowi datang melihat laut, ya kan? Isi pasir lautnya yang dijual, dihabisin, merusak ekosistem, ya kan? Giliran Jokowi Betul. kunjungi hutan, hutannya jadi gundul, berubah jadi hutan dan sebagainya. Ini pencitraan-pencitraan yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya itu. Nah, kita ingin rakyat Indonesia ini ke depan sebagai pemimpin kan tentu saja baguslah memberikan harapan kepada Indonesia. Apalagi ini adalah sebuah apalagi nih pidato pertama atau first
first speak di hadapan anggota MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan yang disaksikan oleh jutaan rakyat Indonesia, baik dalam dan luar negeri. Berikut juga dengan negara-negara yang menonton tayang ini, karena dihadiri oleh ada sekitar kurang lebih 20 sampai 22 tuh perwakilan negara-negara sahabat yang menghadiri acara pelantikan Prabowo tersebut. Nah, ini kita butuh langkah konkretnya nanti seperti apa. Dan tentu saja nanti kan pengejawantahannya itu adalah melalui pembantu-pembantunya yang dia pilih. Jadi bagaimana mungkin, terus juga termasuk dalam pidatonya dia menjaga agar kekayaan negara kita ini tidak dikorupsi. Jadi ada etikat baik bagaimana Prabowo ini untuk memberantas korupsi. Nah, bagaimana ingin memberantas korupsi kalau nanti menteri-menterinya itu adalah orang-orang yang waktu zaman Jokowi itu bertebaran seperindik-seperindiknya. Betul, betul, betul. Kejahatan-kejahatan korupsinya nyata, ya kan? Nah, tidak ada yang berani laporin. Nah, bagaimana juga nanti dia memilih nanti bagaimana misalnya nih meningkatkan pekerja. Kalau nanti milih Menteri Tenaga Kerjanya nggak ngerti urusan ketenaga kerjaan. Nanti Menteri Tenaga Kerjanya baru dipilih. Oh, tunggu dulu, saya belajar dulu loh. Kok Menteri Ketenaga Kerjaan jadi tempat cawe-cawe, tempat belajar? Kalau mau belajar di kampus, bukan Anda jadi menteri dong. Ya kan? Nah, ini jadi Prabowo harus bisa menunjuk memilih menterinya itu in the right way, in the right place. Gitu loh. Orang yang tepat. Ya kan? Jadi jangan sembarangan. Kalau pakar ahlinya apa di bidang apa, Betul. perjelas. Jangan sampai apalagi nih saya ini apa salah satu pimpinan federasi dan konfederasi buruh lah. Saya tidak ingin Kementerian Tenaga Kerja itu dianggap main-main, dianggap sebelah mata. Kalau orang yang ditunjuk dari menteri tidak punya kapasitas, kapabilitas, dan integritas untuk memajukan pekerja Indonesia, maka sama saja dia bermain-main dengan sektor ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo, mari kita sejahterakan pekerja, mari kita sejahterakan petani-petani kita, mari kita sejahterakan nelayan-nelayan kita, itu omong kosong semua jadinya. Betul, 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 betul. Ya kan pahamlah kita. Maksud dan tujuan Prabowo itu baik. Cuma bagaimana mengimplementasikan maksud baiknya itu dalam pidato-pidatonya itu melalui pembantu-pembantunya, dalam hal ini menteri-menteri terkait. Benar nggak nanti dia urus persoalan pekerja? Benar nggak nanti dia urus petani-petani kita? Ya kan? Jangan kayak Jokowi, ya kan? Menteri Perdagangan orang nggak ngerti dagang, ya kan? Menteri Pertanian nggak ngerti pertanian, Menteri BUMN nggak ngerti ngurus BUMN, bisanya ngurus bola doang, misalnya, ya kan? Nah, jadi jangan sampai nanti menteri-menterinya Pak Prabowo itu disuruh urus beras, malah jadi tengkulak beras. Diurus laut, malah jadi bajak laut. Diurus suruh tangani korupsi, malah jadi Betul, betul. peternak koruptor. Peternak koruptor. Iya kan? Iya, iya, Disuruh betul. urus nelayan, malah jadi ini, tukang bajak laut juga. Ya Iya, betul, gimana? betul. Ya kan? Bagaimana negeri ini, bagaimana mengimplementasikan pidato-pidato awal Prabowo yang bersemangat tadi itu gitu loh. Kalau kita, Hmm. saya sih sangat ya apresiasi lah, mantap lah pidatonya. Apalagi pidatonya itu menurut saya apa nyaris sempurna lah. Karena beda jauh lah dengan Mulyono lah, pakai teks segala macam terbata-bata. Ini lancar banget tadi itu dia menyampaikan itu. Betul, betul, Artinya betul. kalau lancar menyampaikan, kita bisa melihat bahwa di situ ada nilai-nilai ketulusan dari seorang pemimpin memberikan harapan besar kepada rakyatnya. Nah, tapi persoalannya, ya kan, setelah 10 tahun Jokowi memimpin bangsa ini, ya kan mengibatkan kerusakan yang begitu parah, bagaimana cara Prabowo untuk menyelesaikan ini dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Tahap awal saja. Karena ancaman resesi ekonomi udah di depan mata, ya kan? 5 bulan terakhir terjadi deflasi, penurunan harga-harga barang, ya kan? Tetapi tetap aja tidak mampu mendongkrak jual beli masyarakat. Artinya, sebagian besar rakyat Indonesia ini sudah dibawa kemiskinan, tidak punya lagi uang untuk berbelanja. Nah, ya kan? Belum lagi persoalan-persoalan bagaimana perselisihan, perampasan tanah rakyat atas nama proyek strategis nasional yang sehingga menimbulkan kemarahan dari masyarakat-masyarakat setempat dan masyarakat adat yang tanahnya dirampas oleh negara. Contohnya Raja Kutai, ribuan hektar tanahnya kan belum dibayar oleh Jokowi. Ah, belum lagi persoalan utang luar negeri kita yang sudah 8.000, hampir 8.500. Itu uang utang APBN. Belum ditambah dengan utang-utang BUMN yang hampir tembus 12.000 triliun. Jadi ada 20.000 triliun yang harus diselesaikan. Nah, sementara pemasukan negara
itu makin mengecil. Kenapa? Hmm. Pendapatan negara dari pajak penghasilan menurun total. Karena Hmm. kenapa? Jutaan buruh Betul, betul. kehilangan pekerjaan. Ribuan pabrik gulung tikar. Nah, kemarin saja cukai rokok yang senilai 90 triliun itu mau diacak-acak lagi. Cukainya dinikmati 90 juta, tetapi industri rokok kita tidak bagaimana ditenangkan lah atau dikembangkan. Itu kan belum lagi petani-petani tembakau yang ada di daerah-daerah Kediri sana, Kudus apa segala macam. Ya kan? Itu juga belum lagi persoalan impor ilegal yang mematikan Betul, para betul. pedagang-pedagang kita. Belum lagi aplikasi. Bagaimana nanti perdagangan sekarang ini udah lebih banyak dikelola melalui belanja-belanja online yang mematikan posisi pedagang-pedagang kecil kita. Lah terus mau dapat pemasukan pajak dari mana? Nah, sementara kalau andalkan tambang, Hmm. tambang kan banyak tambang ilegal. Contoh misalnya kemarin dia bilang pemasukan atas Freeport 500 triliun per tahun setelah sahamnya meningkat jadi 60% sudah milik Indonesia. Tapi kalau memang uang itu benar-benar masuk ke kas negara, ke APBN, tentunya Jokowi tidak perlu ngutang terlalu banyak. Itu logika sederhana saja mencermati persoalan ekonomi bangsa kita hari ini, ya kan? Bagaimana tambang-tambang batu bara yang ilegal-ilegal itu seharusnya mereka harus bayar pajak, tapi malah banyak orang-orang apalagi ini pengusaha-pengusaha tambang yang menjadi titipan-titipan untuk jadi menteri di kabinet Prabowo. Nah, itu kan balas budi, balas jasa. Nah, terus apakah nanti kebijakan Prabowo mengganggu? Misalnya Prabowo tegas akan membersihkan semua tambang-tambang ilegal dan benar-benar pungutan pajak dari tambang itu benar-benar masuk. Nah, sementara yang biayai dia waktu suksesi kemarin untuk menjadi presiden pengusaha tambang. Nah, pengusaha Hmm. tambang seperti kita kenal udah nitip 3-4 orang tuh untuk menjadi calon menterinya. Jadi bagaimana mau bersikap seperti itu? Jadi jangan sampai Prabowo ini pidatonya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jadi nanti akan senjata makan tuan bagi Prabowo. Jadi maka dari itu kita perlu ingatkan beliau, gitu loh, ya kan? Jangan kayak Mulyono lah. Udah berhentilah. Hmm. Cukuplah Jokowi itu menjadi sejarah buruk, sejarah kelam, juga malah petaka serta musibah besar bagi bangsa Indonesia ini. Ya kan? Kita dapat presiden model kayak gitu loh. Ya kan? Jangan sampai tolong Pak Prabowo bisa bisa menjadi solusi bagi persoalan-persoalan yang hadapi bangsa ini. Ini nggak gampang, Bos. Nggak gampang, nggak mudah. Nah, itu yang harus yang dilakukan oleh Prabowo. Jadi banyak hal ya dari sisi lain kita apresiasi pidatonya yang begitu luar biasa, menggelora dan membangkitkan semangat kita. Tapi di sisi lain, apakah itu semua bisa nanti diwujudkan? Karena kalau slogan merdeka itu udah dari dulu kita dengarkan. Tapi sampai hari ini rakyat Indonesia belum dapat menikmati merdeka, nuansa kemerdekaan itu 100%. Buktinya Oke. diakui sendiri tadi banyak rakyat kita masih dalam keadaan miskin. Apalagi Hmm. kalau misalnya menggunakan standar Bank Dunia, pendapatan per kapita 3,5 Betul, US dollar per hari. betul, betul, Ya betul. kan? Nah, sementara standar BPS kita itu 1,9 US dollar per hari. Itu saja sudah 28 juta orang yang tergolong miskin. Gimana kalau standar pakai standar internasional 3,5 US dollar? Bisa jadi 60% rakyat Indonesia berada dalam kemiskinan. Dan Betul, ini betul, betul. berbahaya. Akan terjadi konflik horizontal yang luar biasa antara si kaya dan si miskin. Nah, ketika si miskin ini sudah tidak bisa kaya, maka satu-satunya cara adalah merampas kekayaan orang-orang kaya itu secara brutal. Jadi akan terjadi Brutal. nanti gerakan ngamuk nasional gitu loh. Gerakan ngamuk Iya, nasional. tidak bisa dibendung lagi orang lapar. Iya, Namanya iya. orang merdeka, masa saya merdeka kamu aja mau senang gua kagak. Iya, Ya kan betul, harusnya betul, betul. adil dong. Mm-mm. Ya kan? Betul, betul, Nah betul. itu. Jadi Oke. harus diwaspadai itu, Bos. Jadi gejala-gejala terkait masalah kesenjangan sosial ini udah nampak sekali. Nampak Hmm. sekali kemiskinan di mana-mana. Ya kan? Udah banyak ini ojol aja. Nggak mungkin lah buruh, tani, nelayan, ojol itu demo. Kalau sejahtera nggak mungkin. Kalau perut terisi, itu perut kenyang. Nggak mungkin rakyat mau demo. Bodoh itu Betul, rakyat betul, bodoh. betul, betul. Rakyat demo ini karena dia lapar. Dia susah. Belum lagi tambah biaya pendidikan. Jangan ulangi lagi. Kayaknya si Mulyono, si Jokowi itu bos ojol jadi menteri pendidikan ya habis dibikin kayak dagang aja. Mau biaya kuliah mahal, kurikulum gak jelas, gonta-ganti terus, ya kan? Betul, betul, Kata betul. JK, menteri pendidikan jarang ngantor, misalnya di
nggak tahu ngantor di mana, kebiasaan online online aja itu. Itu kan jangan sampai terulang seperti itu. Itu berbahaya sekali bagi pendidikan kita, itu hancur lebur pendidikan kita ini, ya Betul, kan? betul, betul. Sehingga kualitas-kualitas EDM kita ke depan 10 tahun oleh pegang Jokowi ini generasi lemah, ya kan? Bukan Mudah-mudahan generasi, Prabowo, iya, bukan generasi emas ya. bukan generasi emas tapi generasi cemas. Kita yang cemas. Semuanya jadi cemas, Pak. Karena 10 tahun, bayangkan aja itu, lihat di media sosial, di TikTok, di snack video orang ditanya gitu kan. Singkatan MPR aja nggak tahu, ya kan? Bayangkan saking lemahnya ini Oke. pendidikan kita, nggak pernah diajarin lagi persoalan pendidikan PMP kayak dulu. Iya, Pendidikan iya, moral betul, betul. Pancasila akhirnya tidak Betul, betul. bermoral. Gurunya dilawan, ya kan, orang Hmm. tua dilawan, ya kan. Hmm. Giliran gurunya mau benerin malah gurunya yang dipidanain. Iya, Coba. Nah, dihadang terus itu ya. gimana ini Dibenturkan, kan? dibenturkan. Nah, Iya nah, kacau, Bos. ini ada lagi demokrasi.id ini tugas berat menambal bopeng-bopeng pemerintahan Jokowi. Hmm. Ada Iya. sebaris kalimat yang bikin kita jadi mikir 1000 kali ya. Nah, gajah mati meninggalkan gading. Hmm. Sebentar. Nah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, Joko Widodo Hmm. lengser meninggalkan sejumlah warisan tak sedap. Setelah Hmm. 2 periode atau 1 dekade berkuasa, Jokowi meninggalkan bopeng-bopeng yang harus ditambal pemerintahan Hmm. baru. Ya, Hmm. memang dari bopengnya pembangunan IKN ya, ke infrastruktur-infrastruktur yang katanya eh, dari apa dari uang dari pemerintah, tapi giliran jadi itu ini adalah infrastruktur Jokowi. Keren. Hmm. Terus pelemahan KPK ya, konon kabar sih KPK seperti PNS sekarang ya. Jadi Iya. ya Iya. gitulah. Nah, terus lagi apalagi yang korupsi ya, korupsi yang enggak yang udah luar biasa ya. Ditambah tadi Bung Daeng bilang ada utang kita hampir 8.000 triliun. Ya sebenarnya sih kalau soal utang saya masih aman gitu loh Bang Daeng. Karena semua rakyat tuh harus aman gitu, tenang soal-soal utang. Iya. Karena masih ada 11.000 triliun di kantong. Ya, Iya. dan kita harus pegang omongan itu gitu. Entah dia bohong atau tidak, ya kita tetap. Nanti kalau kalau memang ternyata dia bohong, ya tinggal ditagih aja 111.000 triliun di kantong. Iya. Dia bayar. Iya. Dengan cara apa ya kita nggak tahu. Pak Adili. Iya. Nah, Iya. Bung Iya. Daeng, ini terakhir ya karena memang sudah mau maghrib. Nah, gimana apa rekomendasi Bung Daeng nih terhadap pemerintahan ke depan yang nanti kemungkinan kemungkinan besar setelah melihat ini ya, ya masih berjalan di tempat, nggak ada perubahan. Atau ketika ada perubahan, apa Bung Daeng tetap kritis atau mungkin membantu pemerintahan untuk lebih baik lagi? Gimana? Iya. Ya, pada tadi tuh, ini yang bukan bopeng-bopeng, bopeng-bopeng itu masih terlalu halus bahasanya, ya kan? Bukan bopeng kalau menurut saya, tetapi Apa urap apa apa? urap-urap kusta yang hampir Kurang-kurang sembilan Gusta. puluh persen menyeluruhi tubuh. Kista, Itu yang, kista. ya itu kista itu yang ya menyangkut alat kelamin lah itu kan. Iya, Tapi iya, ini iya. ini kusta-kusta, kusta, Kusta, penyakit kusta. kusta, iya kan? Itu kustanya kalau kau banyak udah parah ini. Nah makanya apa ya, kondisi politik tanah air kita itu memanas, kemudian ekonomi terjadi ketimpangan luar biasa, ini sangat berbahaya. Saya tekankan tadi. Makanya kalau memang serius membenahi KPK, kembalikan ke KPK seperti dulu lagi, ya kan? Mumpung lagi ini misalnya kemarin nih, Jokowi tiba-tiba ngajukan calon pimpinan KPK ke DPR, ya kan? Untungnya DPR nggak belum mau tuntasin, Mbak. Maksud saya dorong kembalikan undang-undang KPK seperti dulu. Dia menjadi Hmm. sebuah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dan dia komisioner-komisionernya itu orang ya kayak dulu lah waktu zaman-zaman awal dia berdiri. Apalagi Mantap. waktu zamannya Abraham Samad tuh jadi ketua KPK sama Pak Bambang Wijoyanto tuh. Dia jadi komisioner, Hmm. itu maksud saya itu puncak kedikjayaannya KPK itu, karena orang ngeri, Bos, setiap hari Jumat ada istilah Jumat keramat, ya kan? Setiap Jumat keramat tampil di TV Pak, siapa lagi ini, Pak Abraham Samad dan kawan-kawan tampil di TV, udah pasti ada tersangka tuh yang muncul tuh. Wis, Nah itu gila, kan ya gila, iya gila. kan, itu tapi pada akhirnya dia dihadang oleh personel cecak buaya. Ini tugas Prabowo harus mengembalikan itu. Kalau Prabowo merasa bersih, dia tidak tentu tidak risih memperbaiki KPK itu, dikembalikan lagi seperti dulu lembaga KPK ini gitu loh, sambil mendorong kejaksaan dan institusi
Kenapa ada KPK? Karena dianggap kejaksaan dan institusi kepolisian tidak mampu menyelesaikan persoalan korupsi yang terjadi hari ini. Maka dibuatlah KPK, lembaga independen. Tapi sayangnya ketika KPK ini mencapai puncaknya malah dibonsai juga. Ini yang kita sedihkan juga pada akhirnya ya begini, ya kan? Kasus-kasus korupsi hanya menjadi bargaining posisi bagi digunakan oleh Jokowi untuk nakut-nakutin lawan politiknya. Tidak menyelesaikan, tidak dituntaskan. Contohnya itu tadi kan, Ketua Umum Golkar digergaji, disuruh mundur. Belum saatnya mundur, disuruh mundur. Dengan ancaman dia seperti tersebar luas, dikasih sprindik misalnya. Ada sprindik yang udah mau ditetapkan dirinya sebagai tersangka. Ini apa-apaan kayak begitu, ya Hmm. kan? Nah, jadi kalau kami sih sendiri dari Gerakan Buruh, selama itu kebijakan pemerintah pro kepada rakyat, pro kepada buruh, kita akan terus dukung. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia bertentangan dengan ini ya bertentangan dengan konstitusi, merugikan kaum buruh, tidak menuju kepada bagaimana mensejahterakan kaum buruh dan ini saya pasti kita lawan lah, ya kan? Kita tidak akan berhenti untuk menyuarakan kebenaran itu, gitu kan? Nah, Nah, itu ya jadi Prabowo ini ke depannya kalau memang mau serius, ya pasti kita dukung kalau memang untuk kebaikan kesejahteraan dan jelas itu ukurannya ada. Contoh awal lah bagaimana ada nggak itikat baik dari Prabowo nanti untuk mencabut undang-undang Omnibus Law? Karena undang-undang Omnibus Law, undang-undang titipan para pengusaha-pengusaha hitam ini itu harus dicabut. Kalau itu belum pernah dicabut, maka jangan harap Indonesia akan menuju kepada rakyat itu sejahtera. Gak Betul, betul, bakalan. betul. Pasti selama-lamanya akan miskin, selama-lamanya jadi budak di negeri sendiri, selama-lamanya akan ditindas di negerinya sendiri, dan selama-lamanya akan terus terjadi perampasan-perampasan tanah-tanah rakyat atas nama proyek strategis nasional. Nah, Hmm. ya, jadi kalau Prabowo ingin kita mau ke depannya, makanya harus didukung oleh menteri-menteri yang kredibel. Bukan politik dagang sapi, tambal sulam, barter lah, kepentingan apa segala macam. Dengan alasan mau akomodir semua kepentingan partai politik, kepentingan rakyat Indonesia, kepentingan perwakilan suku, agama, dan segala macam. Bukan. Betul, betul, Rakyat itu betul. tidak mempersoalkan masalah itu berbeda suku, agama, kita udah selesai. Tidak ada yang bilang-bilang terjadi intoleran itu kan hanya orang-orang yang mengada-ngada aja. Nggak ada, udah Hmm. selesai. Kalau rakyat sejahtera nggak mungkin ribut. Ya, Nggak betul, mungkin betul, betul. ribut. Kalau semua rakyat kaya, persoalannya sekarang ini yang kaya, yang kenyang itu ya Jokowi dan keluarganya. Bayangkan aja, menantunya habis melahirkan aja langsung makan masakan Jepang harga 3,5 juta satu kali makan. Gila itu. 3,5 juta itu gaji buruh sebulan. Bahkan Ya, lebih ya. tinggi dari gaji Majalengka. Gaji Majalengka aja cuma 2,3. Ini 3,5 juta sekali makan, dipamer-pamerin lagi. Sebenarnya kalau makan 3,5 juta atau 5 juta atau 10 juta itu wajar, tapi bukan politisi atau pejabat gitu ya. Iya, enggak, ini apalagi kan dia anak presiden katanya sederhana. Sederhana bagaimana? Ya kan bukan sederhana Baju gitu. Dia 50 pertontonkan ribu. di depan hadapan 60 juta, 60% rakyat Indonesia yang miskin. Gimana orang nggak gondok, orang nggak marah. Ya kan ramai tuh netizen hujat kayak itu, ya wajar dihujat. Kalau dihujat jangan marah. Salah sampean, nggak bisa nggak apa mengendalikan diri gitu loh. Ya kan jadi ya ke depannya memang ya harusnya saya berharap Prabowo itu dalam memilih menteri-menterinya itu memang orang-orang yang seperti yang dia bilang kabinet Saken. Saken itu kan artinya benar-benar orang yang sudah siap bekerja dalam tempo yang cepat dengan orang yang tepat dan orang yang memang berisi orang-orang profesional yang mengerti tentang apa yang dia kerjakan. Jangan sampai hanya kabinet second. Belum apa-apa udah 16 orang aja tuh titipan dari Jokowi. Ini kebijakan Jokowi yang amburadul ini mau dilanjutin. Kalau dilanjutin ya pasti berhadapan dengan kita lah. Tipis buruh. Betul, Ya kan? betul, betul. Karena itu harapan kami. Harapan kami berharap dengan pidato-pidato Pak Prabowo yang penuh dengan seperti konsep bukunya yang Indonesian Paradox itu aja dia jalankan kita udah syukur. Artinya salah satu tentunya outputnya adalah undang-undang Omnibus Law dicabut karena undang-undang Omnibus Law lah inilah yang menghancurkan kesejahteraan rakyat termasuk juga persoalan-persoalan tanah dan sebagainya. Itu yang menjadi biang kerok persoalan yang dibuat oleh Jokowi. Makanya ya maaf cakap kami ini ya nonton aja dari televisi, ngapain presiden kayak yang merugikan kami, yang menindas kami 10 tahun, ngapain saya mau sambut-sambut gegap gempita. Jadi saya sayangkan juga tuh masih ada aja serikat pekerja serikat buruh yang nyambut Jokowi padahal anggotanya di bawah saya tahu persis betul-betul menderita gara-gara undang-undang Omnibus Law. Kok pimpinannya gitu loh mau nyambut-nyambut.
segala macam bikin panitia sambutan. Apa kok penindas kaum buruh kok mau disambut? Harusnya Benar-benar. ditahu, dilawan dong. Iya, iya Gitu betul. loh. Oke, Ini oke. miris saya, miris sekali, Hmm. sedih saya. Jujur aja sedih saya. Kenapa? Karena kita semua ini kan hampir 99,9% di akhir periode Jokowi ini udah sepakat lah cabut undang-undang Omnibus Law. Kok yang biang keroknya, yang bikin undang-undang Omnibus Law mau dipuja-puji lagi? Disambut segala macam kayak dewa aja. Ngapa itu kan sama aja merendahkan gerakan buruh, melecehkan gerakan buruh. Harusnya orang tersebut udah pulang-pulang aja loh. Tinggal kita usut apa kasusnya ke depan, apa yang pelanggaran dia buat. Ijazah palsunya ya diusut tuntas. Kontroversi terkait pembuatan undang-undang Omnibus Law kita uji lagi. Itu yang kritisi itu sampai kebijakan itu harus dicabut. Jadi tidak perlulah ada sambutan-sambutan berlebihan kepada seorang Jokowi. Udah Jokowi itu udahlah. Dia sudah menjadi apalagi musibah malapetaka Indonesia, kita bersyukur hari ini dia sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Saya kira Bagus. itu Pak Pemret. Mantap. Ya, karena memang kalau tidak ada pengkhianat di negeri ini ya tentu rakyatnya udah subur, makmur, tentram, sentosa, adil, Iya, merata mungkin ya. betul. Memang Jenderal Sudirman pernah berpidato ya, siapkan saya 10 peluru dalam senjata, 9 Hmm. peluru siapkan untuk pengkhianat, satu untuk lawan. Iya, Jadi iya, sepengkhianat itu iya, 90%. iya. Hitler aja yang kejam itu prinsipnya sama dengan Sudirman. Betul, Hitler betul, aja betul. yang Hitler. super Hitler aja ya kan. Dan pentolan nasi aja begitu, Hmm. dia Baik sudah ada guys, masalah. Oke, karena memang sudah larut mau juga maghrib juga ya. dan Ya, maghrib juga maghrib. dan Ya, kita juga cuma coba pastikan dan coba tegaskan lagi apakah pemerintahan Prabowo ini harapan atau mimpi buruk ya, hope atau ya, nightmare gitu. Nah, ya, nanti ya, ya, kita ya, ya. coba lihat ketika seminggu ke depan atau 1 bulan ke depan. Ya, Ya. semoga ya kita semua berharap ada perbaikan lah bagi bangsa ini, tapi em, masih dalam pantauan para aktivis, para tokoh dan para politisi ya. Bagaimana Ya. mau negeri ini baik kalau sistemnya pun ya masih dipakai ya tetap itu-itu aja. Ya, Sudah kita baik saksikan saya nanti, kita nantikan nanti ini susunan kabinetnya seperti apa. baik Susunan ya. kabinet itu menggambarkan Hmm, apa yang menjadi apa karakter Prabowo dari betul. jajaran kementeriannya itu. Kita lihat Mantap. aja. Apakah Wamen Slumdupan itu kemarin tidak jadi Ya, dimasukkan atau ada konon ya, ada Abu ya, Janda yang menghina ya, Prabowo itu. iya, malah tambah parah gitu loh. Iya. Malah susunan kabinetnya ndak second, tapi second. Second. Aduh, parah itu. Baik guys, sekian dari Nah. kita berdua dari ujung negeri Anta Beranta bersama saya orang lembur dan Bung Daeng Wahidin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.